Oke. Kemudian gimana nih untuk mengurangi lagi? Satu lagi, ini kebiasaan saya dari dulu. Kalau saya sih sebenarnya suka dengan tampilan yang default aja, ya semuanya default. Walaupun beberapa background saya ganti gitu ya, tapi saya suka default, nggak suka terlalu ada animasi-animasinya, yang semut-semut itu nggak terlalu suka saya. Ada apa namanya, kemudian ada bayangan-bayangannya saya nggak terlalu suka. Itu juga karena saya tahu kan itu sedikit membebani komputer. Mana yang jelas ya pasti akan mengelut lebih 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 banyak gitu ya, lebih banyak resource untuk masalah tampilan. Biasanya saya selalu setting pada di sistem ya, caranya untuk kita ngurangin semua tampilan audio apa yang memberatkan tadi itu. Saya masuk ke sistem, kemudian masuk advance, ya, kemudian masuk ke performance. Ya, di sini ada urusannya tentang visual effect, proses scheduling, memory use dan seterusnya ini. Nah, Anda tinggal aja buka setting, klik aja di sini sebenarnya banyak pilihan ya. Anda tinggal mau milih mana yang nggak mau diaktifin. Tapi kalau saya selalu sukanya adalah adjust for best performance. Maka semuanya dimatiin. Jadi mulai dari animasi kontrol, animated motion taskbar, enable pick semuanya itu akan ditutup gitu ya. Ini contoh aja deh. Ini kalau saya apply, maka tampilannya agak lama nih. Ya lama. Tuh kan agak sedikit beda kan? Ada shadingnya di belakang ini. Ya, tampilannya mulai banyak. Oh itu ya ada bergeraknya itu ya, mulai pertama muncul itu. Jadi seperti itu ya, misalkan munculnya seperti itu. Nah ini seperti ini juga bisa gitu ya, dan itu semuanya dinonaktifin kalau kita menggunakan adjust best performance. Kalau anda menggunakan adjust best performance seperti ini, biasanya toolbarnya beralih ke yang standar ya. Lihat kan bedanya, tadi kan ikonnya bergerak, kalau sekarang udah nggak bergerak kan ya. Kalau anda lihat dari tampilannya ini langsung blip aja muncul, tapi kalau ini, nah ini sedikit menambah performa komputer anda, itu jelas sudah sangat jelas untuk menambah performa komputernya. Komputernya agak sedikit kurang kencang misalnya, kemudian memorinya terbatas, tapi masih pengen buka tab yang banyak banget gini, gini ya, anda bisa masuk ke performance option tadi ya, masih sama. Ini yang dulu, ini sempat saya tulis di blog saya untuk mendongkrak performa komputer all gitu. Dan ini ini trik lama sih sebenarnya ya. Anda tinggal masuk ke advance, ada di dalamnya ada fitur memori. Jadi kalau Anda nggak punya memori secara fisik 2 giga aja, tapi Anda masih punya kapasitas harddisk yang cukup mumpuni, banyak gitu ya, masih banyak, Anda bisa menambahkan memori virtualnya. Tambahkan memori virtualnya. Kemarin kan mungkin sudah dijelasin kalau komputer itu cara cara kerjanya adalah mulai dari proses ya. Proses itu ngambilnya dari register, register ngambilnya dari cache, cache nanti nggak ada ngambilnya ke memori. Nah, memori ini nanti ada yang namanya virtual memory. Kalau nggak cukup gimana? Masukkan ke virtual memory. Seolah-olah dia ditambahkan, tapi sebenarnya virtual memory ini disimpan di dalam hard disk. Maka syaratnya untuk Anda menambahkan virtual memory adalah kapasitas hard disknya tidak penuh. Tidak penuh ya, ingat tidak penuh. Bisa Pak diganti, bisa. Ini punya saya kan ada 8.000 nih, ada 8 giga ya. Nah Anda, ini saya pakainya otomatis. Tapi kalau Anda nggak mau pakai otomatis, Anda tinggal pilih. Nah, Anda tinggal masukkan ke customize. Inisialnya berapa, minimumnya, maksimumnya berapa. Dimaksimalin juga nggak apa-apa. Biasanya kalau dimaksimalkan sih saya cuma 2 kali RAM. Kalau misalkan RAM-nya 2 giga ya saya kalikan aja 4.000, berarti maksimumnya adalah 4.000. Misalnya seperti itu. Kalau waktu dulu saya mudahinnya seperti itu. Kalau misalnya komputernya sudah mumpuni, ya sudah kencang, saya kira ini tidak terlalu bermasalah. Oke ya, paham ya? Ini untuk menambahkan virtual memory. Fungsinya apa? Ini menambahkan, jadi kalau Anda memorinya terbatas, Anda bisa terbantu dengan ini. Ingat, syaratnya adalah hard disknya tidak penuh. Ya, paling tidak jangan sampai penuh 75%. Karena ini juga akan menyangkut performa ke hard disknya. Ya lumayan lah untuk nambah, biasanya ada peringatan low disk, apa namanya, low memory capacity gitu ya, misalnya ada dulu, kalau saya ingat banget dulu waktu masih RAM saya masih 1 giga gitu,
buka RAM, buka aplikasi banyak banget di sini ya, bla 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 bla, tiba-tiba bukanya Corel gitu, di bawah langsung muncul tuh, wah, your memory is not, gitu pokoknya jawabannya. Ya sudahlah, ya, akhirnya ya di gini, caranya adalah dibuka seperti ini. Nah, oke, selesai. Kemudian laptop. Nah, laptop nih, performa di laptop itu kadang sering naik turun gitu ya, sering naik turun. Komputer itu dia dirancang agar dia bisa naik kecepatannya bisa naik turun. Kenapa di laptop bisa dibuat naik turun? Karena untuk apa namanya meminimal penggunaan daya listriknya. Jadi namanya juga kan mobile. Mobile itu harus compact. Compact itu berarti ya juga harus seminimal mungkin untuk mengkonsumsi daya. Baterainya biar cepat awet dan seterusnya. Nah, itu ada settingannya. Ya, Anda bisa atur itu. Tapi kalau saya mau memperforma bagaimana, Pak? Saya pengen laptopnya performanya bagus terus, Pak. Oke, yang pertama Anda bisa masuk ke power option ya, dicoba aja nanti di power option. Kemudian di sini ada choose customize power plan ya, atau kalau di 77 kayaknya power plan ya, saya lupa namanya. Kalau nggak salah sih namanya sama, power plan juga. Di situ nanti ada change plan setting gitu ya. Ya, sudah sampai sini ya. Nah, di situ ada turn off the display. Ya, jika Anda pengen awet baterainya, laptopnya jika nggak dipakai lama, mati sendiri misalnya, atau sleep sendiri, di sini pengaturannya. Nah, mungkin di Windows 7 ada beberapa settingan yang lain ya. Kemudian kita masuk ke change advanced power setting gitu ya. Nah, ini dia. Ingat, laptop itu, CPU itu kan kecepatannya maksimum ada minimumnya ya. Ada maksimum, ada minimal. Jadi Anda bisa tinggal apa namanya, tinggal Anda atur sebenarnya. Anda bisa atur nih sebenarnya. Ini contohnya punya saya nih ya, ini punya saya. Saya mau tweak laptop saya agar semuanya high performance. Jadi dipakai nggak dipakai pokoknya harus seperti pekerjaannya harus full terus gitu ya. Bukan pekerjaannya, pokoknya tolong siap sedia dengan kegiatan yang tinggi terus gitu ya. Maka Anda bisa men-setting prosesor power manajemennya gitu ya. Kecepatan prosesor itu berpengaruh sama listrik, konsumsi daya listriknya. Ya, nah, perhatikan baik-baik. Komputer yang kencang itu akan berefek pada jumlah listrik yang digunakan. Jumlah listrik yang digunakan. Nah, Anda bisa cek di sini ya. Saya masuk ke control panel lagi. Saya masukkan ke control panel. Anda masuk ke power option. Anda masuk ke power plan. Ya, ini bahasanya power plan. Kemudian change plan setting. Ya, mau yang mana aja sebenarnya nggak masalah. Ini cuma profil aja. Ini punya saya ada embedded balance, ada yang high performance. Saya setting ke high performance soalnya. Ya, kemudian sudah masuk sini, kemudian ada change, ada ganti power plan-nya, settingnya. Sini. Kemudian saya pengen konsumsi dayanya untuk prosesor itu selalu optimal, maka maksimumkan saja. Maksimumnya adalah 100%, minimumnya adalah 100%. Ini punya saya. Jadi dia konsumsi dayanya akan selalu 100%. Resikonya nanti di mana? Task manager ke mana ya? Task manager. Task manager. Task manager. Resikonya di mana? Resikonya nanti ini ya, kelihatan 3 GHz terus ya. Ya, ini jika dia tidak digunakan, maka kecepatannya akan selalu turun. Dia nggak gunain nih. Nah, dia nggak ngapa-ngapain dia. Ya udah dia turunin jadi 1 giga, 1 giga. Jadi tetap mengkonsumsi daya sebanyak seperti itu. Nah, kalau Anda mau menggunakannya, saya nggak mau menggunakan kecepatan prosesornya maksimal. Ya berarti Anda setting aja minimalnya berapa? Minimalnya saya mau 20%. Gitu ya. Saya mau 20%. Kemudian maksimalnya cukup 80% saja. Boleh nggak? Boleh saja. Ini saya coba. Lihat, speednya berkurang kan? Ya kan? Anda bisa lihat kan? Speednya berkurang ya? Padahal saya nggak ngapa-ngapain kan? Kecepatannya masih sama loh tadi. Nah, dengan yang seperti ini, ya, dengan mengurangi konsumsi daya prosesor, maka kecepatan prosesor juga turun. Tapi efek lainnya adalah konsumsi listriknya juga lebih hemat.
Ini kalau Anda mau di laptop Anda mau high performance, mau dinaikkan performanya lebih bagus ya. Biasanya juga ada profilnya, Anda tinggal pilih aja sebenarnya di sini. Ya, Anda tinggal pilih aja, kemudian Anda apply, selesai gitu ya. Anda bisa pilih. Tapi kalau saya setting manual nih, kita lihat. Saya pengen semua kegiatannya adalah high performance, 100% pokoknya jalan semuanya. Saya ganti aja 100. Min ya, di processor power management. Saya ganti, maksimumnya berapa? Ya 100 juga. Oh, berarti nggak turun-turun dong? Iya, nggak turun-turun. Perhatikan ya, masih 1,5. Kalau saya apply, ya lihat naik 3,5. Tadi ya, sesuai dengan settingan dari bawaannya nih ya, 3,5 MHz. Ya, 3,5 MHz. Nah, dampaknya ada apa? Dampaknya adalah kalau di PC Anda, di laptop Anda, maka laptopnya akan selalu high performance terus. Pokoknya kecepatan tinggi terus. Tapi ya itu, efeknya adalah boros baterai, ya. Kemudian kalau nggak pakai listrik ya, maka boros baterai. Kalau pakai listrik maka listrik juga juga semakin boros gitu istilahnya. Bayangannya kalau 3 GHz Anda bisa bisa kalau per 1 giganya aja menghabisin 0,5 watt misalnya ya, 0,5 watt misalnya, ya berarti Anda udah ngabisin berapa watt itu untuk 3 GHz. Nah, namanya di situ. Nanti kalau ngomongin yang itu lagi banyak. Ya. Oke, sudah sampai sini. Nah, ini juga bisa membantu Anda bagi Anda yang menggunakan PC di rumah. Wah, PC-nya terlalu boros listrik gitu ya misalnya. PC-nya terlalu boros listrik ini. Ya jangan ngudipin PC-nya lama-lama. Nah, ini bisa Anda akalin sama Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu. Ayah, Ibu, PC-nya saya sudah setting minimum. Jadi kalau saya nggak dipakai, nanti akan jadi 10% saja. Nah, contoh nih punya saya. Saya kasih contoh 10%. Ya, maksimumnya apa? 100%. Nah, ini kebetulan lagi performanya lagi naik ya karena banyak yang digunakan ya. 10% minimumnya, kemudian yang PC-nya hanya 80% aja. Jadi performanya akan maksimum cuma 80%. Nah, diturunkan. Maka konsumsi daya listriknya pun akan turun. Ini saya pastikan itu. Ini saya pastikan. Ya, kalau Anda misalkan mungkin lagi WFH seperti ini kan, orang tua itu di rumah itu juga ya nggak cuma orang tua kalian, saya juga sebenarnya agak kaget juga kan misalnya listriknya ternyata nambah, tapi nggak kaget-kaget amat sih karena saya tahu penggunaannya nambah, yang harusnya malam doang pagi nyala gitu kan, dan banyak gitu ya, maka tagihan listrik juga membengkak gitu kan. Nah, bagi Anda yang pakai PC mungkin masa-masa WFA seperti ini mungkin Anda turunkan performanya dulu lah. Kalau misalnya nggak terlalu dipakai, setting minimum processor state-nya diturunin aja sekitar 10% atau 5% boleh. 5% boleh, tapi kayaknya 0% jangan ya. Nggak ngapa-ngapain dia nanti. Ya, paham ya? Nah, ini salah satu tweaking yang mungkin bermanfaat saat WFH sekarang ini. Untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik komputer Anda bisa mengurangi state ini. Nah, bagi yang komputernya hanya misalkan cuma 1 GB, Pak, punya saya cuma 1 GHz loh, Pak. Saya juga sama, ada punya PC yang kecepatannya cuma 1 GHz. Ternyata si laptopnya dia selalu mengcounter di sekitaran 0, sekian. Setelah saya cek memang begitu modelnya. AMD E1 juga kalau nggak salah. Setelah itu saya rubah nih ya menjadi 100% semua. Jadi 100%. Ya, lumayan lah. Yang awalnya 0,8 bisa 1 GHz terus jalan. Nah, lumayan tuh daripada tidak sama sekali kan. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi untuk mendongkraknya adalah coba cek pada bagian power option. Karena opsi untuk menambahkan listrik itu powernya di prosesor itu sebenarnya juga ngaruh sama kecepatan si prosesor.